Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zekia Farunisa, nomor induk mahasiswa 203190320 dari kelas PGRI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi belajar. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian belajar. Kedua, macam-macam belajar. Ketiga, teori belajar. Keempat, faktor yang mempengaruhi belajar. Dan yang kelima, peran psikologi dalam belajar. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Nah, apa sih pengertian belajar itu? Belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Seseorang memiliki gaya belajar yang berbeda dikarenakan tingkat kemampuan yang berbeda dalam menangkap suatu pelajaran atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Selain hal tersebut, gaya belajar juga memudahkan kita dalam proses belajar. Berikut 3 macam gaya belajar yang dapat kita gunakan dalam belajar. Yang pertama adalah visual. Gaya belajar ini lebih memfokuskan penglihatan untuk mengerti dan memahami pelajaran ataupun informasi yang disampaikan. Seseorang yang mempunyai gaya belajar visual cenderung menggunakan gambar-gambar, grafik, diagram, ataupun video untuk membuat otak mereka mampu menangkap pelajaran lebih cepat. Seorang pembelajar dengan pendekatan visual akan mempelajari suatu materi dengan mengandalkan indera penglihatan dan imajinasi mereka. Berikut ciri-ciri orang yang bergaya belajar visual. Yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua, lebih mudah mengingat sesuatu dengan melihat daripada mendengarnya. Yang ketiga, sulit untuk menerima instruksi verbal kecuali ditulis. Yang keempat, mencatat sesuatu sedetail mungkin. Yang kelima, orang dengan gaya belajar visual tidak mudah terganggu dengan keramaian di sekitarnya. Yang keenam, membuat gambar untuk mempermudah menghafal materi. Yang ketujuh, cenderung mementingkan penampilan dan pakaian. Untuk gaya belajar yang kedua adalah auditory. Untuk seseorang yang memiliki gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran untuk menerima pelajaran ataupun suatu informasi yang disampaikan. Seseorang yang menggunakan gaya belajar auditory cenderung belajar lebih cepat dengan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan guru ataupun lawan bicaranya. Oleh sebab itu, mereka sulit memahami betul informasi tertulis yang disampaikan. Ciri-ciri orang yang bergaya belajar auditory. Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, senang membaca dengan keras dan menggerakkan bibir ketika berbicara. Yang ketiga, mudah terdistraksi oleh keributan atau keramaian. Yang keempat, pembicara yang fasih. Yang kelima, cenderung kesulitan dengan tugas yang melibatkan visual. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Berbeda dengan gaya belajar visual dan auditory yang mengandalkan panca indera, gaya belajar kinestetik ini lebih mengandalkan gerakan dalam mempelajari sesuatu. Bisa dibilang seseorang dengan gaya belajar kinestetik tidak hanya mempelajari sesuatu dengan membaca saja, namun juga mempraktikannya. Seseorang dengan gaya belajar seperti ini cenderung sulit berdiam diri lebih dari 1 jam ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Berikut ciri-ciri orang dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, lebih senang belajar dengan metode praktik. Yang kedua, berkomunikasi dengan menggunakan isyarat tubuh. Yang ketiga, menggunakan jari sebagai petunjuk membaca. Yang keempat, lebih cepat menghafal sambil berjalan. Yang kelima, cenderung kesulitan dalam menulis, namun pandai dalam bercerita. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya.
behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Kedua, teori belajar kognitivisme merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasan juga sering disebut model kognitif. Menurut teori belajar ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Pada implementasi pembelajarannya, teori ini memiliki esensi bahwa informasi atau pengetahuan merupakan suatu yang harus dibangun oleh siswa secara bertahap. Pengetahuan bisa diperoleh melalui pengalaman yang dilakukan pada saat belajar. Manfaat dari teori ini sendiri, siswa bisa melakukan sebuah keputusan dalam memperoleh ide dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan jasmani dan rohani siswa, yaitu aspek fisiologis seperti jasmani, mata, dan telinga, dan aspek psikologis seperti intelijensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Yang kedua, ada faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, yaitu lingkungan sosial seperti keluarga, guru, masyarakat, teman, dan lingkungan non-sosial seperti rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran, yang terdiri dari pendekatan tinggi, pendekatan sedang, dan pendekatan rendah. Faktor lainnya yang mempengaruhi proses belajar adalah faktor lingkungan. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Dua lingkungan yang berpengaruh cukup signifikan terhadap belajar anak didik di sekolah adalah lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alami, pencemaran lingkungan hidup merupakan malapetaka bagi anak didik yang hidup di dalamnya. Dan lingkungan sosial budaya di luar sekolah ternyata sisi kehidupan yang mendatangkan problem sendiri bagi kehidupan anak didik di sekolah. Yang kedua adalah faktor instrumental. Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tentu saja pada tingkat kelembagaan. Agar dapat mencapai arah itu diperlukan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Yang ketiga adalah kondisi psikologis atau keadaan jasmani. Kondisi psikologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Yang keempat adalah kondisi psikologis atau keadaan mental. Semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain seperti faktor luar dan faktor dari dalam. Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. Minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif adalah faktor-faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Psikologi dalam kegiatan belajar adalah psikologi pendidikan berkaitan dengan pengkajian atau studi tentang proses belajar manusia yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan, yang mencakup efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pembelajaran, dan psikologi persekolahan yang mengkaji bagaimana mengatur dan menata organisasi persekolahan dalam suatu sistem pendidikan. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.